Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Kebumen TV yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan untuk kita semua. Nikmat manakala kita hitung, maka akan senantiasa bertambah. Selanjutnya, salawat beserta salam, marilah kita hatur sanjungkan kepada insan teladan, insan yang memiliki segala kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa pencerahan hingga masa kini. Pemirsa Kebumen TV yang saya banggakan, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tips menjadi pribadi yang bertaubat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Taubat merupakan sebuah titik yang menjadikan kita berubah menjadi luar biasa. Kita berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Berhijrah kepada kebaikan atau yang merupakan sebuah rasa taubat akan menjadikan kita lebih baik, dan untuk menjadi lebih baik itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menyadari kesalahan. Ketika kita menyadari kesalahan kita, maka hendaklah kita bersegera untuk menyadari sepenuh hati dan juga dengan sepenuh kesadaran. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan dalam diri dan tubuh ataupun dalam pikiran kita. Yang kedua yaitu menyesali perbuatan dosa. Perbuatan dosa menjadi salah satu beban dalam pikiran kita. Akan tetapi perbuatan dosa ini insya Allah akan dihapuskan oleh Allah manakala kita menyadari dan menyesali. Karena kita menyesali, maka hendaknya kita tidak akan mengulanginya. Dengan penyesalan akan membuat kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Yang selanjutnya adalah menambahkan amal kebaikan dalam diri kita. Apa saja amal kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadi diri yang bertaubat? Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menambah kebaikan kita. Antara lain, kita perbaiki ibadah kita, ibadah mahdoh, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji manakala kita sudah mampu. Dan juga ibadah ghairu mahdoh dapat kita tingkatkan. Misalnya, menyapa tetangga itu sebuah ibadah yang ghairu mahdoh, tapi bernilai amal baik yang luar biasa. Menyapa seseorang yang tidak kita kenal karena mungkin beliau yang sedang kelelahan dan sebagainya. Itu adalah amal baik yang akan menjadikan hati kita lebih lapang, akan menjadikan hati kita lebih tenang, sehingga memudahkan kita berangkat berhijrah dari segala keburukan. Yang keempat yaitu kita hendaknya berdoa dan memohon kepada Allah. Apa saja yang kita mohon? Yang pertama tentunya memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu.
baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Ketika kita memohon ampunan, maka lisan kita berucap istighfar atau dengan lafaz astaghfirullahaladzim. Atau mau lebih komplit bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah taubat yang merupakan ucapan lisan kita yang bisa kita lakukan dalam hati kita juga. Dan ketika berdoa tidak hanya memohon ampunan saja, tetapi juga memohon rahmat dari Allah. Supaya apa? Supaya kita menyadari penyesalan kita adalah sesuatu yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Ketika kasih sayang Allah itu menyertai hidup kita, maka banyak hal yang akan dimudahkan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah berkumpul dengan orang soleh. Manakala kita berkumpul dengan orang soleh, maka energi positif dari orang-orang soleh tersebut akan mengalir kepada kita. Dan apabila kita berkumpul dengan 3 orang soleh, maka insya Allah kita adalah menjadi orang soleh yang keempat. Ketika kita berkumpul dengan 4 orang soleh, maka insya Allah kita adalah 5 orang soleh, kelima dari orang soleh tersebut. Maka mencari lingkungan lebih baik itu adalah sebuah proses menuju pribadi taubat yang lebih baik dan lebih cepat. Dalam bertaubat kita juga butuh yang namanya konsistensi. Konsistensi atau istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan semua perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kita mengubah pola yang tidak baik menjadi baik adalah kebiasaan menunda sholat menjadi tidak menunda lagi atau menyegerakan. Ketika kita menunda-nunda sholat hari yang lalu, maka hari ini di awal waktu. Itu merupakan salah satu keajegan yang dibutuhkan. Dan itu butuh energi yang besar. Karena sebuah bingkai taubat itu tidak sekedar aku ingin taubat, tidak hanya di lisan, tetapi niat, kemudian dalam pikiran kita juga, dan juga tata caranya tadi. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, pada saat kita bertaubat membutuhkan energi yang banyak. Maka dari itu kita ketika bertaubat bisa bersama-sama mengajak orang lain untuk mendampingi kita juga. Mengapa demikian? Pada bahasan yang sebelumnya kita butuh orang lain untuk menjadi support energi yang positif tadi. Dan taubat merupakan sesuatu yang luar biasa. Di situ melibatkan 1, niat, 2, perbaikan pikiran, 3, kekuatan fisik, dan juga kekuatan untuk melaksanakan sebuah kondisi istiqomah. Dan taubat ini merupakan titik tolak untuk kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.